Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih bagi saudaraku yang sudah like dan subscribe. Saya doakan menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat nanti. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan bantu like-nya. Pagi itu, matahari perlahan merayap naik dari balik perbukitan. Sinarnya yang keemasan menyinari hamparan sawah yang membentang luas di sisi jalan desa. Embun masih menempel di ujung dedaunan, memberikan kesegaran tersendiri bagi siapapun yang menghirup udara pagi. Suasana masih sepi, hanya sesekali terdengar suara burung-burung kecil yang berkicau di pepohonan di pinggir jalan. Di pinggir jalan desa yang cukup lebar, seorang kakek tua terlihat sedang sibuk meratakan gabah yang ia jemur di atas tikar anyaman yang cukup besar. Wajahnya penuh keriput, rambutnya memutih seluruhnya, namun gerakannya tetap cekatan, menunjukkan bahwa meskipun usianya sudah sangat tua, tubuhnya masih cukup kuat. Kakek itu hanya mengenakan kaos lusuh berwarna putih dan celana kain yang sudah mulai pudar warnanya. Dengan tangan telanjangnya, ia meratakan butiran padi yang mulai mengering di bawah terik matahari pagi. Setiap hari, kakek ini selalu melakukan hal yang sama. Ia membawa gabah hasil panennya ke pinggir jalan, menjemurnya hingga benar-benar kering sebelum akhirnya disimpan di lumbung atau dijual ke tengkulak. Sudah bertahun-tahun ia melakukan ini, bahkan mungkin sejak jalan desa itu masih berupa tanah merah yang belum diaspal seperti sekarang. Bagi penduduk desa, menjemur gabah di pinggir jalan bukanlah hal yang aneh atau baru. Ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun, bagian dari keseharian para petani yang menggantungkan hidup mereka pada hasil panen. Namun pagi itu, rutinitas sederhana itu terganggu oleh suara sirene sepeda motor polisi yang tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Suara itu semakin mendekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan kakek tua yang masih sibuk dengan pekerjaannya. Seorang polisi turun dari motornya, seorang pria muda dengan seragam biru yang masih rapi. Wajahnya tegas, penuh wibawa, tetapi ada sedikit keraguan di matanya saat ia melihat sosok kakek tua itu. Ia sebenarnya hanya menjalankan tugas, namun di lubuk hatinya, ia merasa tidak enak harus menegur seorang lelaki tua yang tampak begitu damai menjalani rutinitasnya. Dengan suara yang cukup keras, ia berkata, "Pak, ini jalan umum. Anda tidak boleh mengeringkan gabah di sini. Ini mengganggu lalu lintas." Kakek itu menghentikan pekerjaannya sejenak, lalu menoleh perlahan ke arah polisi muda itu. Sorot matanya tenang, namun ada sedikit senyum di wajahnya, seolah ia tidak terlalu peduli dengan teguran yang baru saja diberikan kepadanya. "Nak, jalan ini sepi. Setiap hari hanya ada beberapa kendaraan yang lewat. Aku sudah melakukan ini sejak dulu, sejak jalan ini masih belum sebagus sekarang." Polisi itu menghela napas, mencoba bersikap lebih tegas. Ia sudah mendapatkan laporan dari atasannya bahwa banyak warga yang mulai mengeluhkan kebiasaan menjemur gabah di pinggir jalan. Walaupun terlihat sepele, hal ini tetap dianggap sebagai pelanggaran yang bisa mengganggu pengguna jalan lain. "Tetap saja, Pak," kata polisi itu dengan nada lebih tegas. "Ini bisa berbahaya. Bagaimana kalau ada kendaraan yang tergelincir? Atau kalau seseorang jatuh karena terpeleset butiran gabah?" Kakek itu tertawa pelan, menggelengkan kepalanya sambil tetap berdiri di tempatnya. "Nak, aku sudah menjemur gabah di sini selama puluhan tahun, dan tidak pernah ada satupun orang yang jatuh karena itu." Polisi itu mulai merasa kesal. Ia tidak ingin memperpanjang masalah, tetapi sikap kakek tua ini seolah mengabaikan otoritasnya sebagai aparat penegak hukum. "Pak, saya tidak ingin mempersulit Anda, tapi kalau Anda tetap membandel, saya bisa menindak tegas." Kali ini, senyum di wajah kakek itu sedikit menghilang. Ia menatap polisi itu lebih dalam, seolah sedang menilai sesuatu. Angin pagi yang semula bertiup lembut tiba-tiba terasa sedikit lebih kencang. Beberapa butiran gabah berhamburan, terbawa oleh hembusan angin yang mendadak berubah arah. "Nak," kata kakek itu dengan nada lebih rendah, lebih dalam. "Aku tahu kau hanya menjalankan tugas. Tapi kau juga harus tahu, aku ini bukan orang sembarangan." Polisi itu mengernyitkan dahi, sedikit bingung dengan ucapan kakek tersebut. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, kakek tua itu kembali berbicara. "Kau tahu, aku sudah hidup lebih lama dari usia seragammu itu. Aku sudah melihat banyak orang datang dan pergi, banyak aturan berubah, banyak pemimpin silih berganti.
Tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah di desa ini. Polisi itu menelan ludah, mencoba mempertahankan ekspresi tegasnya. Apa itu, Pak? Kakek itu tersenyum tipis. Hormat. Polisi itu semakin tidak mengerti. Maksud Anda? Dulu, sebelum ada polisi seperti kalian, sebelum ada aturan tertulis yang memaksa orang untuk tunduk, ada satu hukum yang lebih kuat di desa ini. Hukum yang tak tertulis, hukum yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Polisi itu tetap diam, membiarkan kakek itu melanjutkan ucapannya. Hukum itu adalah rasa hormat kepada orang yang lebih tua, rasa hormat kepada tradisi, dan rasa hormat kepada orang-orang yang sudah lebih dulu ada sebelum kalian. Polisi itu mulai merasa sedikit goyah. Ia bisa merasakan bahwa kakek ini bukanlah orang biasa. Ada sesuatu dalam ucapannya yang terasa lebih berat daripada sekadar argumen seorang petani tua yang membela kebiasaannya. Namun ia tetap bertahan dengan tugasnya. Ia menegakkan tubuhnya, menatap kakek itu dengan penuh keyakinan. Saya menghormati Anda, Pak. Tapi hukum tetap hukum. Dan saya harus memastikan bahwa peraturan ini dipatuhi. Kakek tua itu menghela napas panjang, lalu menatap langit sejenak. Cahaya matahari pagi semakin terang, membuat wajah tuanya terlihat lebih bersinar. Ia lalu menatap polisi itu lagi, kali ini dengan ekspresi yang sulit ditebak. Baiklah, nak, katanya pelan. Kalau kau tetap bersikeras, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi izinkan aku menunjukkan sesuatu padamu. Tiba-tiba, tanpa ada peringatan, tikar tempat gabah itu dijemur mulai bergetar pelan. Seolah ada sesuatu yang menggerakkannya dari bawah. Polisi itu menatapnya dengan mata melebar. Jantungnya berdegup lebih cepat. Apa yang terjadi? Tanyanya dengan suara gemetar. Kakek itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Sementara tikar itu perlahan-lahan terangkat beberapa sentimeter dari tanah, tanpa ada tangan yang menyentuhnya. Polisi itu mundur satu langkah. Bulu kuduknya meremang. Ada sesuatu yang aneh di sini. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Dan saat itulah, ia menyadari bahwa perdebatan ini tidak akan berjalan seperti yang ia bayangkan. Suasana di jalan desa itu mendadak berubah tegang. Tikar yang tadinya diam di tanah kini melayang perlahan, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengangkatnya. Gabah-gabah yang dijemur pun ikut bergetar. Beberapa butirnya bahkan melayang ringan di udara sebelum perlahan kembali jatuh ke permukaan tikar. Polisi muda itu membelalakan mata. Ini bukan sesuatu yang biasa. Ini jelas bukan angin yang bertiup atau sekadar kebetulan. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan kakek tua ini. Jantungnya berdegup lebih cepat. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Namun, sebagai seorang polisi, ia tidak ingin menunjukkan rasa takut. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mencoba menenangkan dirinya. Mungkin ini hanya permainan mata. Mungkin hanya kebetulan. Tapi tetap saja, perasaan aneh itu tidak bisa ia hilangkan begitu saja. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia kembali berbicara. Pak, ini, apa yang barusan terjadi? Anda menggunakan semacam trik. Kakek tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu menurunkan tangannya perlahan. Seiring dengan itu, tikar yang melayang tadi kembali turun dengan lembut ke tanah. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Nak, kau masih muda. Banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kau boleh menegakkan hukum, tapi jangan lupakan kebijaksanaan. Polisi itu mengerutkan dahi, masih berusaha memahami situasi ini. Ia tidak percaya hal-hal gaib. Ia selalu berpikir dengan logika dan bukti. Tetapi apa yang baru saja ia lihat tidak masuk akal. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Dengan suara yang lebih keras, ia berkata, Pak, trik atau bukan, ini tidak mengubah aturan. Anda tidak bisa menjemur gabah di sini. Jika Anda tidak mau memindahkannya, saya terpaksa mengambil tindakan lebih lanjut. Wajah kakek itu yang tadinya ramah mulai berubah. Sorot matanya kini lebih tajam, penuh wibawa. Ia menatap polisi itu dalam-dalam, membuat pria muda itu merasa seolah dirinya sedang dihakimi oleh seseorang yang jauh lebih tua dan lebih bijaksana darinya. Nak, kata kakek itu dengan nada rendah, kau ingin mengambil tindakan terhadapku.
Ada sesuatu dalam nada suara kakek itu yang membuat polisi itu ragu sejenak. Namun, sebagai seorang aparat, ia harus tetap teguh. Saya hanya menjalankan tugas. Pak, jika Anda tidak mau memindahkan gabah ini, saya bisa menilang Anda atau bahkan membawa Anda ke kantor polisi. Kakek itu tertawa kecil, tetapi tawanya terdengar seperti angin yang bertiup dingin. Menilangku? Membawaku ke kantor polisi? Nak, aku sudah hidup lebih dari 100 tahun. Aku sudah melihat banyak polisi datang dan pergi. Aku sudah melihat banyak aturan dibuat dan dilanggar. Kau pikir aku takut? Polisi itu terkejut. 100 tahun? Itu tidak mungkin. Kakek ini mungkin terlihat tua. Tapi 100 tahun? Tidak ada orang yang bisa hidup selama itu dan masih sekuat ini. Tiba-tiba, angin di sekitar mereka bertiup lebih kencang. Daun-daun dari pohon di pinggir jalan beterbangan, debu-debu halus berputar di udara. Seakan-akan alam pun merasakan ketegangan yang terjadi antara mereka berdua. Polisi itu mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jantungnya berdegup lebih cepat. Tetapi ia tidak mau menunjukkan kelemahannya. Dengan suara yang lebih keras, ia kembali berkata, "Saya tidak peduli berapa usia Anda, Pak. Ini bukan tentang usia. Ini tentang aturan yang harus ditegakkan." Kakek itu menghela napas panjang. Lalu, dengan suara yang lebih tenang, ia berkata, "Baiklah, Nak. Jika kau benar-benar ingin menegakkan aturan, mari kita lihat seberapa kuat keyakinanmu terhadap aturan itu." Tiba-tiba, polisi itu merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa lebih ringan, seperti ada sesuatu yang mengangkatnya perlahan. Ia menatap kakinya dan terkejut mendapati dirinya mulai terangkat dari tanah. "Apa ini? Turunkan saya!" Polisi itu berteriak panik. Namun kakek itu tetap berdiri di tempatnya dengan tenang. Tangannya terlipat di dada. Angin semakin kencang, debu semakin berputar di sekitar mereka. "Nak, kau bilang ingin menegakkan aturan, tapi kau bahkan tidak bisa berdiri tegak di tanahmu sendiri." Tubuh polisi itu terus naik hingga sekitar 1 meter dari permukaan jalan. Tangannya berusaha meraih sesuatu untuk berpegangan, tetapi tidak ada apa-apa di sekelilingnya selain udara kosong. "Pak, tolong turunkan saya. Ini tidak masuk akal." Kakek itu masih menatapnya dengan tatapan yang sulit ditebak. "Nak, kau masih muda. Kau belum tahu banyak hal tentang dunia ini. Kau pikir dunia hanya bekerja berdasarkan hukum yang tertulis? Ada banyak hal yang lebih tua dari hukum, lebih tua dari polisi, bahkan lebih tua dari desa ini." Polisi itu merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ini bukan sekadar perdebatan biasa. Ini adalah sesuatu yang berada di luar batas pemahamannya. Tiba-tiba, tubuhnya mulai turun perlahan. Setelah beberapa detik, ia akhirnya kembali menginjak tanah. Kakinya terasa lemas, napasnya masih terengah-engah. Ia langsung mundur beberapa langkah, menatap kakek itu dengan pandangan penuh kebingungan dan ketakutan. "Apa yang barusan terjadi?" Kakek itu tersenyum kecil. "Itulah yang aku maksud dengan kebijaksanaan. Nak, kadang, ada hal yang tidak perlu kau lawan dengan aturan. Kadang, yang lebih penting adalah memahami mengapa sesuatu terjadi." Polisi itu tidak bisa berkata apa-apa. Otaknya masih mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah lagi memandang kakek tua ini sebagai sekadar petani biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan hukum atau logika. Dan untuk pertama kalinya dalam karirnya sebagai polisi, ia merasa bahwa aturan yang ia tegakkan mungkin bukanlah segalanya. Polisi muda itu masih berdiri terpaku. Napasnya belum sepenuhnya teratur. Tubuhnya yang tadi melayang kini sudah menapak di tanah. Tetapi pikirannya masih melayang-layang, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Apakah ini hanya ilusi? Apakah kakek tua ini seorang pesulap? Atau, apakah ada sesuatu yang lebih dari itu? Ia menatap kakek tua yang kini kembali meratakan gabahnya dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada ekspresi puas atau angku di wajahnya, hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. Polisi itu mengepalkan tangannya, mencoba meneguhkan dirinya kembali. "Aku adalah aparat negara, aku tidak boleh takut hanya karena trik-trik aneh ini." Dengan suara yang lebih keras,
Ia berkata, "Pak, saya tidak tahu apa yang baru saja Anda lakukan, tapi saya tetap harus menegakkan aturan. Saya akan melaporkan ini ke atasan saya kalau Anda tidak segera membersihkan gabah ini dari jalan." Kali ini, kakek tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mendesah pelan, lalu menatap polisi itu dengan tatapan penuh makna. "Nak, kau masih keras kepala rupanya. Baiklah, kalau kau benar-benar ingin menegakkan aturan, mari kita buktikan siapa yang lebih kuat, kau atau kebijaksanaan yang lebih tua darimu." Angin kembali berhembus, kali ini lebih kuat. Daun-daun di pohon bergetar, suara gemerisiknya terdengar nyaring di udara. Langit yang tadinya cerah mendadak terasa lebih gelap, seolah ada sesuatu yang mengubah suasana pagi itu. Polisi itu menggertakkan giginya. Ia merasa seperti ditantang, dan sebagai pria muda yang memiliki kebanggaan tinggi, ia tidak ingin kalah begitu saja. "Baik, Pak. Kalau Anda ingin membuktikan sesuatu, ayo kita lihat siapa yang lebih berhak berdiri di sini." Kakek itu mengangkat alisnya. "Kau ingin membuktikan dirimu padaku. Bukan hanya pada Anda, Pak, tapi pada seluruh hukum dan aturan yang saya tegakkan." Kakek itu tertawa kecil, lalu mengangguk. "Baiklah, aku akan menguji keteguhan hatimu. Jika kau berhasil melewati ujianku, aku akan memindahkan gabah ini sendiri. Tapi jika kau gagal, kau harus pergi dan tidak pernah lagi mengusik tradisi yang sudah berjalan puluhan tahun ini." Polisi itu menelan ludah, tetapi ia tetap berdiri tegak. Ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan tantangan ini, tetapi harga dirinya terlalu tinggi untuk mundur sekarang. "Baik. Apa ujian Anda?" Kakek itu tersenyum tipis, lalu perlahan mengulurkan tangannya ke depan, telapak tangannya menghadap ke langit. Seketika, udara di sekitar mereka bergetar. Tiba-tiba, tanah di sekitar polisi itu mulai bergerak seperti ombak. Polisi itu terhuyung, kehilangan keseimbangannya. Ia hampir terjatuh, tetapi ia berhasil menahan tubuhnya dengan berdiri lebih kuat. "Apa ini?" teriaknya. Kakek itu tetap berdiri tenang. "Ujiannya sederhana. Jika kau bisa tetap berdiri tanpa terjatuh dalam 5 menit, maka aku akan mengakui keteguhanmu dan memindahkan gabah ini." Polisi itu mencoba menyeimbangkan tubuhnya. Tanah di bawahnya seperti berubah menjadi gelombang, seperti berdiri di atas kapal yang terombang-ambing di laut. Ia merentangkan tangannya, mencoba bertahan. Namun, semakin ia melawan, semakin kuat getaran di tanah. Lututnya mulai gemetar. Ini tidak mungkin," gumamnya. Kakek itu tetap tersenyum. "Tidak ada yang tidak mungkin, Nak. Hanya orang yang benar-benar memiliki keteguhan hati yang bisa bertahan." Polisi itu menggertakkan giginya. Ia tidak ingin kalah. Ia tidak ingin dipermalukan oleh seorang kakek tua di depan masyarakat desa. Namun, getaran semakin kuat. Lututnya melemas, tubuhnya mulai miring. Dan akhirnya, bruk! Ia terjatuh ke tanah. Getaran itu langsung berhenti. Tanah kembali diam, angin kembali berhembus lembut. Kakek itu masih berdiri dengan tenang, menatap polisi muda itu yang kini terduduk di tanah, terengah-engah. "Kau gagal." Polisi itu mengangkat wajahnya, matanya penuh amarah dan rasa malu. "Ini bukan ujian yang adil. Anda menggunakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan." Kakek itu tertawa kecil. "Nak, dunia ini tidak selalu berjalan sesuai aturan manusia. Ada kekuatan yang lebih tua, ada kebijaksanaan yang lebih besar dari buku hukum yang kau pelajari." Polisi itu mencoba bangkit, tetapi lututnya masih terasa lemas. Ia tahu bahwa ia telah kalah. Ia tidak mengerti bagaimana kakek ini bisa melakukan semua ini, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak punya jawaban untuknya. Dengan suara pelan, ia bertanya, Siapa Anda sebenarnya?" Kakek itu tersenyum tipis. "Aku hanyalah seorang lelaki tua yang menjaga tradisi. Aku sudah ada di sini sejak sebelum kau lahir, dan aku akan tetap ada di sini sampai waktu membawaku pergi." Polisi itu tidak bisa berkata apa-apa. Ia tahu bahwa ia tidak akan bisa memenangkan perdebatan ini, baik dengan kata-kata maupun dengan tindakan. Dengan berat hati, ia mengambil topinya, membersihkan debu dari seragamnya, lalu berdiri tegak. "Baiklah, Pak. Saya mengerti.
Saya tidak akan mengusik Anda lagi. Kakek itu mengangguk puas. Bagus. Kadang, lebih baik memahami sesuatu daripada sekadar menegakkan aturan. Polisi itu menatapnya sekali lagi, lalu perlahan melangkah mundur. Ia kembali ke motornya, menyalakan mesinnya, dan tanpa berkata apa-apa lagi, ia pergi dari tempat itu. Kakek itu hanya menatap kepergiannya dengan senyum tipis. Ia kembali ke pekerjaannya, meratakan gabah yang dijemurnya, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Langit kembali cerah. Burung-burung kembali berkicau. Dan di pinggir jalan desa itu, tradisi tetap hidup, seperti yang sudah terjadi selama puluhan tahun. Setelah kejadian pagi itu, polisi muda yang bernama Arman tidak bisa tenang. Sepanjang perjalanan kembali ke kantor, pikirannya terus dipenuhi oleh peristiwa aneh yang ia alami. Bagaimana mungkin seorang kakek tua bisa membuatnya melayang? Bagaimana bisa tanah bergetar seperti gelombang hanya karena uluran tangan seseorang? Sesampainya di kantor polisi, Arman langsung menuju ruangannya. Ia menutup pintu, melepas topi dinasnya, dan duduk dengan lelah. Napasnya masih sedikit berat. Ia merasa seolah ia baru saja menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekadar pelanggaran lalu lintas. Tak butuh waktu lama, rekan sesama polisi, Sersan Bagas, mengetuk pintu lalu masuk. "Hei, Arman. Kau terlihat pucat. Ada apa?" Arman mengangkat wajahnya, menatap rekannya dengan mata penuh kebingungan. "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Bang, aku baru saja bertemu dengan seseorang yang bukan manusia biasa." Bagas mengernyit. "Apa maksudmu?" Arman menarik napas panjang, lalu mulai menceritakan semuanya. Tentang kakek tua yang menjemur gabah di pinggir jalan, tentang bagaimana ia menegurnya, lalu bagaimana perdebatan berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa ia pahami dengan logika. Sersan Bagas mendengarkan dengan seksama. Setelah Arman selesai berbicara, pria berumur 40 tahun itu hanya tersenyum tipis. "Aku tahu siapa yang kau temui." Arman terkejut. "Apa? Bang, kau tahu siapa dia?" Bagas mengangguk perlahan. "Orang-orang desa menyebutnya kakek Sura. Dia bukan sembarang kakek tua. Dia adalah salah satu penjaga tradisi dan adat desa ini. Aku sendiri belum pernah bertemu langsung dengannya, tapi aku sudah sering mendengar kisahnya dari penduduk setempat." Arman masih tidak percaya. "Penjaga tradisi? Tapi Bang, dia bukan hanya sekadar orang tua biasa. Dia bisa melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mungkin terjadi." Bagas menatap Arman dengan tatapan yang lebih serius. "Itulah yang ingin kuberitahu padamu, men. Kakek Sura bukan orang sembarangan. Dia memiliki ilmu yang sudah diwariskan turun-temurun dari leluhurnya. Banyak yang mengatakan bahwa dia memiliki kesaktian." Arman terdiam sejenak, lalu menggeleng. "Bang, aku bukan orang yang percaya dengan hal-hal semacam itu. Aku percaya pada hukum, aturan, dan logika. Apapun yang tidak bisa dijelaskan dengan sains, aku anggap tidak nyata." Bagas terkekeh pelan. "Nah, kau sudah melihatnya sendiri, bukan? Apakah yang kau alami tadi bisa dijelaskan dengan sains?" Arman tidak bisa menjawab. "Dengar, men," lanjut Bagas, "aku paham bahwa kita sebagai polisi harus menegakkan hukum. Tapi di tempat-tempat seperti ini, di desa-desa yang masih menjunjung tinggi adat, kita tidak hanya berhadapan dengan aturan buatan manusia. Kita juga berhadapan dengan sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa kita lawan hanya dengan buku hukum." Arman menunduk, mencoba mencerna kata-kata rekannya. "Kakek Sura bukan musuhmu, men. Jika kau ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi, kau harus menemuinya lagi. Bukan sebagai polisi yang menegakkan aturan, tapi sebagai seseorang yang ingin belajar." Arman menatap Bagas dengan ragu. "Menemuinya lagi?" "Ya," kata Bagas sambil tersenyum. "Dan kali ini, bukan untuk menegur, tapi untuk mendengarkan." Keesokan paginya, setelah merenung sepanjang malam, Arman akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa itu. Kali ini, ia tidak datang dengan motor dinasnya. Ia datang dengan pakaian santai, tanpa seragam, tanpa senjata, hanya dirinya sendiri. Ketika ia tiba di tempat yang sama, ia melihat kakek Sura masih ada di sana. Seperti kemarin,
masih sibuk meratakan gabah dengan tenang. Arman menarik napas dalam, lalu melangkah mendekat. "Selamat pagi, Kek." Kakek Sura menghentikan pekerjaannya sejenak, lalu menoleh. Begitu melihat siapa yang datang, ia tersenyum tipis. "Ah, kau kembali. Apakah kau ingin menegurku lagi?" Arman menggeleng cepat. "Tidak, Kek. Kali ini, aku datang bukan untuk itu. Aku datang untuk belajar." Kakek Sura mengangkat alisnya, lalu kembali tersenyum. "Bagus. Kau sudah mulai mengerti." Arman duduk bersila di tanah, berhadapan langsung dengan kakek tua itu. Ia menatapnya dalam-dalam, mencoba memahami sosok yang duduk di depannya ini. "Kek, siapa sebenarnya Anda?" Kakek Sura tertawa kecil. "Aku hanyalah seorang penjaga tradisi, Nak. Aku lahir dan besar di desa ini, dan tugasku adalah menjaga keseimbangan antara aturan manusia dan aturan alam." Arman masih belum puas dengan jawaban itu. "Tapi, bagaimana bisa Anda melakukan semua hal itu? Mengangkat saya ke udara, membuat tanah bergoyang, itu bukan sesuatu yang biasa." Kakek Sura menghela napas panjang, lalu menatap langit. "Nak, dunia ini jauh lebih luas dari yang kau kira. Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Kau percaya pada gravitasi?" Arman mengangguk. "Tentu. Itu adalah hukum alam." "Lalu, bagaimana jika kukatakan bahwa ada hukum lain yang tidak kau ketahui? Hukum yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mau belajar dan membuka pikirannya." Arman terdiam. "Kekuatan yang kau lihat kemarin bukan sihir, bukan juga sulap. Itu adalah hasil dari pengetahuan yang diwariskan turun-temurun. Ilmu ini bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menjaga keseimbangan. Untuk mengingatkan bahwa ada hal-hal yang lebih besar daripada sekadar aturan yang tertulis." Arman menatap kakek itu dengan penuh kekaguman. Ia mulai menyadari sesuatu. "Jadi, Anda tidak berniat melawan hukum?" Kakek Sura menggeleng. "Tidak, Nak. Aku hanya ingin mengajarkan bahwa hukum harus diterapkan dengan bijaksana. Jika sesuatu yang sederhana, seperti menjemur gabah, bisa menciptakan perdebatan besar, maka ada yang salah dengan cara kita memahami aturan." Arman menelan ludah. Ia merasa malu. Kemarin, ia begitu yakin bahwa ia adalah orang yang benar. Tapi sekarang, ia mulai memahami bahwa kebenaran tidak selalu hitam dan putih. "Aku mengerti, Kek," katanya pelan. "Aku mengerti." Kakek Sura tersenyum, lalu kembali meratakan gabahnya. Di pagi yang cerah itu, Arman merasa bahwa ia bukan hanya belajar tentang tradisi, tapi juga tentang dirinya sendiri. Tentang bagaimana menjadi seorang penegak hukum yang tidak hanya mengandalkan aturan, tapi juga kebijaksanaan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa menjadi polisi bukan hanya soal menegakkan hukum, tapi juga tentang memahami manusia. Matahari mulai naik di ufuk timur. Sinarnya menerpa dedaunan dan menciptakan bayangan panjang di jalan tanah desa itu. Arman duduk bersila di hadapan kakek Sura. Hatinya masih dipenuhi pertanyaan. Ia merasa bahwa pertemuannya dengan lelaki tua ini telah mengubah cara pandangnya terhadap dunia. "Kek," Arman akhirnya membuka suara setelah lama terdiam. "Aku ingin tahu lebih dalam tentang apa yang Anda maksud dengan keseimbangan." Kakek Sura tersenyum tipis. Ia meraih segenggam gabah dari tikar jemurnya, lalu mengangkatnya ke udara. "Lihat gabah ini, Nak. Bagimu mungkin ini hanyalah butiran padi yang mengering, tapi bagi petani, ini adalah emas kehidupan. Mereka menanamnya, merawatnya, menuainya dengan susah payah. Menjemurnya di sini bukan karena mereka ingin melawan aturan, tapi karena inilah cara terbaik yang mereka tahu selama puluhan tahun." Arman menatap butiran gabah itu dengan lebih dalam. "Tapi Kek, bukankah jalan harusnya bebas hambatan? Bukankah menjemur gabah di jalan bisa membahayakan orang lain?" Kakek Sura mengangguk pelan. "Benar. Tapi pertanyaannya, apakah aturan dibuat untuk melindungi manusia atau untuk menindas mereka?" Arman tertegun. "Hukum yang kaku seperti pedang tajam, Nak. Jika diayunkan tanpa kebijaksanaan, ia bisa melukai orang yang tidak bersalah. Tapi jika digunakan dengan hati yang lapang, ia bisa menjadi alat perlindungan." Arman merenung.
Sejak ia bergabung dengan kepolisian, ia diajarkan untuk selalu berpegang pada aturan. Tapi kali ini, ia sadar bahwa ada hal yang lebih besar dari sekadar pasal-pasal dalam buku hukum. Lalu, bagaimana caranya menyeimbangkan aturan dengan kebijaksanaan? Tanyanya pelan. Kakek Sura tersenyum, lalu mengayunkan tangannya ke arah angin. Daun-daun yang tertiup angin berputar perlahan di udara sebelum jatuh dengan lembut di tanah. Lihatlah angin. Nak, ia bisa menjadi badai yang menghancurkan, tapi juga bisa menjadi hembusan lembut yang menyejukkan. Yang membedakan adalah bagaimana kita memahami dan menggunakannya. Arman mengangguk. Kata-kata kakek itu mulai masuk ke dalam hatinya. Setelah beberapa saat, kakek Sura kembali berbicara. Sekarang, nak, aku ingin memberimu satu ujian terakhir. Arman mengangkat wajahnya. Ujian? Kakek Sura tersenyum dan menunjuk ke jalan di belakangnya. Di ujung jalan ini, ada seorang petani tua yang sedang membawa karung beras dengan sepeda tuanya. Roda sepedanya rusak, dan ia tak bisa mengangkat karung itu sendirian. Pergilah dan bantu dia. Arman mengernyit. Itu saja. Kakek Sura mengangguk. Ya, itu saja. Meskipun bingung, Arman segera berdiri dan berjalan ke arah yang ditunjukkan. Benar saja, tak jauh dari sana, seorang petani tua dengan tubuh ringkih sedang berdiri di samping sepedanya yang sudah miring ke samping. Sebuah karung besar berisi beras tergeletak di tanah, terlalu berat untuk diangkat sendiri oleh lelaki tua itu. Arman segera mendekat. Pak, biar saya bantu. Petani itu menoleh, wajahnya penuh keringat. Wah, terima kasih. Nak, saya sudah mencoba mengangkatnya, tapi tenaga saya sudah tidak seperti dulu. Tanpa banyak bicara, Arman membungkuk dan dengan mudah mengangkat karung beras itu, lalu meletakkannya kembali di atas sepeda petani tersebut. Lelaki tua itu tersenyum lega. Terima kasih, nak. Semoga kebaikanmu dibalas oleh Tuhan. Arman tersenyum dan mengangguk. Hati-hati di jalan, Pak. Setelah petani itu pergi, Arman kembali ke tempat kakek Sura. Sudah selesai, Kek. Kakek itu tersenyum puas. Bagus. Sekarang katakan padaku, apa yang baru saja kau lakukan? Arman mengernyit. Saya membantu seseorang yang kesulitan. Dan apakah ada aturan yang memerintahkanmu untuk melakukan itu? Arman terdiam. Ia mulai memahami maksud kakek itu. Tidak ada aturan tertulis. Kek, saya hanya merasa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kakek Sura tersenyum lebar. Itulah keseimbangan. Nak, bukan hanya aturan yang menentukan benar dan salah, tapi juga hati nurani. Jika kau hanya mengikuti hukum tanpa memahami manusia, kau akan menjadi polisi yang kaku dan tanpa empati. Tapi jika kau menggunakan hukum dengan kebijaksanaan, kau akan menjadi pelindung yang sejati. Arman menghela napas. Selama ini, ia berpikir bahwa tugasnya hanyalah menegakkan hukum tanpa kompromi. Tapi hari ini, ia belajar bahwa hukum tanpa hati hanyalah rangkaian kata-kata kosong. Aku mengerti sekarang, Kek, katanya pelan. Aku mengerti. Kakek Sura mengangguk puas. Bagus. Maka tugasmu di sini telah selesai. Arman berdiri, lalu membungkukkan badan sedikit sebagai tanda hormat. Terima kasih, Kek. Pelajaran ini tidak akan aku lupakan. Kakek Sura hanya tersenyum dan kembali melanjutkan pekerjaannya, meratakan gabahnya seperti biasa. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Arman berbalik dan berjalan pulang. Tapi kali ini, ia bukan lagi polisi yang sama seperti kemarin. Kini, ia bukan hanya seorang penegak hukum, tapi juga seorang pelindung yang lebih memahami arti dari keadilan yang sesungguhnya. Langit semakin cerah. Angin berhembus lembut, membawa butiran gabah yang beterbangan. Dan di desa itu, tradisi tetap hidup, selaras dengan waktu dan kebijaksanaan yang terus berkembang.